Sekarang kita lanjut ke ekskresi. Ekskresi juga sama, yang kalau nggak salah di ekskresinya cuma gangguan sama bagian nefron. Jadi basically ini harus penting dulu sih, karena gue yakin kayaknya mungkin soalnya kemungkinan besok kayak kalau urinnya diuji pakai ini hasilnya ini. Ya intinya jadi makanya lo harus tahu. Benedict dan Velling itu buat karbo atau gula basically. Dan kalau positif dia nunjukin merah bata. Berarti obviously kalau urinnya diuji itu dan nunjukin warnanya merah bata berarti ada gula. Ya diabetes pasti kan. Nah, tapi diabetes apa? Itu nanti kita bahas. Kalau sedangkan biuret itu uji protein dan positifnya warna ungu. Iya, benar ungu. Oke, sekarang kita lanjut ke penyakitnya. Yang pertama ada diabetes insipidus. Insipidus itu bukan karena lebih karena hormonnya dia kurang ADH gitu ya. Dan kalau misalnya diabetes mellitus, nah ini baru yang kurang insulin. Insulin itu fungsinya buat mengubah glukosa jadi glikogen. Jadi kalau insulinnya turun, ini kan source insulin di sini kan ya. Insulinnya turun, berarti dia nggak bisa, maksudnya yang ngubah glukosa jadi glikogen tuh dikit. Makanya glukosa di darah, glukosanya lebih condong banyak, which is glukosa itu di darah kan. Sedangkan kalau glikogen di otot. Maka dari itu kenapa glukosa darah tinggi, ya diabetes, maksudnya kayak ya gitu. Salah satu indikator orang diabetes kan glukosa darahnya tinggi kan. Begitu. Uremia, kita bisa pecah uremia. Ure itu hasil basic itu urea. Urea kalau misalnya di ginjal tuh kan dari mana? Urin kan. Nah, berarti urin itu campur ke darah. Makanya kenapa urea di darah itu kandungannya tinggi. Lu bisa lihat dari bahasanya sih, which is itu toxic and racun kan. Terus ada nefritis. Balik lagi. Itu artinya adalah infeksi. Bakterinya ini Streptococcus sp. Dan ini pasti peradangan ya, radang pada nefron. Nah, gejalanya ada 3. Hematuria, proteinuria, edema. Edema udah pasti kaki bengkak. Proteinuria, protein, uria, urin. Berarti protein ada di urin. Protein ada di urin. Ya sama, atau urin mengandung protein. Kalau hematuria, hemoglobin, which is it stands for like darah. Uria, urin. Jadi urin mengandung darah. Hematuria udah tadi urin ada darah. Udah jelas pasti urin warnanya merah. Terus kalau mau kencing itu sering dan sulit. Nyeri bagian bawah. Penyebabnya ada ISK, infeksi saluran kemih, batu ginjal, ataupun pembesaran kelenjar prostat. Ini berarti laki ya. Albuminaria. Albumin itu protein. Jadi uria balik lagi itu urin. Berarti urinnya ada protein. Kalau misalnya masalahnya di mana? Yang jelas adalah masalahnya di glomerulus. Karena fungsi dari glomerulus itu adalah, ini glomerulus gitu ya. Ini kapsul Bowman. Fungsi dari glomerulus itu adalah buat nyaring darah sama nyaring protein. Jadi kalau misalnya di urin ada darah dan protein, dah jelas glomerulus itu masalahnya. Karena nggak bisa kesaring. Gagal ginjal. Gagal berarti ginjal kan biasanya fungsinya untuk ngebentuk urin. Kalau ginjalnya gagal berarti kagak ngebentuk urin. Nah biasanya gagal ginjal ini adalah kayak apa ya? Kayak start dari masalah-masalah komplikasi lain. Anuria, next. Anuria. A itu artinya enggak. Urin itu uria itu urin, berarti enggak urin, berarti anuria itu tidak menghasilkan urin. Nah gitu aja sih. Salah satunya adalah karena gagal ginjal. Oligouria, kalau poli itu banyak, oligo itu sedikit. Jadi urinnya sedikit. Ini gue cuma ikutin PPT dia dong sih, volumenya 300-500 ml per hari. Oke, next kita akan bahas tentang nefron. Nefron tadi gue udah disinggung dikit sih tentang glomerulus kan. Tapi ada badan Malpighi, TKP, lengkung Henle, TKD, sama kolektifus. Oke. Pertama kita akan bahas tentang badan Malpighi. Badan Malpighi itu apa? Sini. Glomerulus sama ada kapsul Bowman. Jadi kalau glomerulus itu fungsinya untuk nanti difiltrasi. Kalau misalnya yang kapsul Bowman dia nyimpan hasil filtrasinya sementara. Dan ini harus diperhatikan. Nanti kalau lu dikasih gambar lu harus perhatiin, karena ini kayaknya feeling gue bisa keluar karena kemarin bahas sih, nggak tahu sih tapi afferent tuh masuk. Afferent itu ingat aja, E itu stand for exit, jadi afferent tuh keluar. Nanti kalau dikasih gambar gini aslinya lu bisa tracing aja sih, berarti kan yang bawah masuk, yang atas keluar, berarti yang atas afferent, yang bawah afferent. Next ada TKP. TKP itu apa? Tubulus contortus proximal. Jadi tubulus contortus itu di ginjal ada 2. Ada yang TKP sama TKD.
Ingat aja kalau proximal itu artinya deket, distal itu jauh. Makanya kenapa nanti kalau TKP nih, TKP di sini, kok di sini nggak ada TKD ya? TKD itu di sini. Proximal tuh deket sama glomerulus, distal tuh jauh. Itu fun fact aja, kalau lo orang nggak mau ngafal. Karena kan contohnya misal nanti kayak ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Terus kayak, oh gue lupa yang mana yang TKP, mana yang TKD nih. P, proximal. Proximal tuh artinya deket, berarti deket sama glomerulus berarti 3. D, distal artinya jauh, berarti yang 4. Dah, gitu doang. Kalau misal ditanya. Jadi TKP itu reabsorpsi. Reabsorpsi itu apa? Penyerapan kembali. Apa yang diserap kembali? Yang penting. Karena kan lu cuman filtrasi protein sama darah kan. Sedangkan lu masih ada glukosa, asam amino, kadang ya vitamin mineral pun masih ada. Dan itu yang penting-penting itu yang diserap kembali. Jadi di TKP itu ada penyerapan kembali. Oke, gitu aja. Terus kita tracing dia ke mana nih? Sekarang ke lengkung Henle. Ini nih, ini lengkung Henle. Nah ini lengkung Henle. Lengkung Henle ini atau LH biasanya gue sebutnya buat reabsorpsi juga, tapi lebih terkhusus di air. Gitu aja. Terus next ke, nah baru kita mulai di distal. Distal ini aslinya masih ada reabsorpsi sedikit sih, reabsorpsi terakhir. Tapi biasanya kalau kita lebih singgungnya ke augmentasi. What is that? Basically augmentasi itu pemakatan urin. Gimana cara pemakatan urin? Itu adalah dengan aslinya ini terbantu dengan hati sih. Kalau lo orang masih ingat, jadi pas di hati itu yang kayak ada siklus ornitin, citrulline, DKK, itu nanti akan ngasilin akhir ada pigmennya namanya bilirubin sama biliverdin. Satu buat kencing sama satu buat feses. Gue lupa yang mana. Tapi basically pigmentasi itu adalah pemakatan urin. Jadi kenapa urin kita warnanya kuning? Ya, situlah TKD atau di distal. Terus nanti ada collectivus, which is itu nanti pengumpul. Sudah, kelar, begitu doang. Nah, ini kalau misalnya overflow skemanya. Ya, skema bener. Dari darah dia akan filtrasi glomerulus, akan ngasilin urin primer, terus nanti reabsorpsi di TKP dan juga di LH atau lengkung Henle dan proximal. Ngasilin urin sekunder, pemekatannya di TKD, habis itu tersier nanti masuk ke collectivus atau di pengumpul. Terus nanti ke pelvis. Ya, begitulah. Dan pelvis, ureter, kandung kemih, uretra. Keluar deh. Ya. Itu jangan kebalik juga ya. Ureter, kandung kemih, uretra. Habis itu keluar. Maksudnya keluar tuh ya kencing, ya kencing. Oke, begitu saja sepertinya. Ini kalau penyakit lu aslinya bisa nebak. Kalau lu hafal arti dari kata-katanya ya lu bisa nebak. Ya, tapi kalau lu mau ngafalin semua juga tidak apa-apa. Ya, begitu deh.